Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Bella Pratama, NIM 22111711034. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Elektronika Telekomunikasi. Pada video kali ini, saya akan menerangkan tentang rangkaian dua pintu. Contoh-contoh rangkaian dua pintu. Dalam rangkaian dua pintu terdapat susunan rangkaian yang berbentuk T, berbentuk H, berbentuk L, dan berbentuk P. Persoalan dalam rangkaian dua pintu. Terdapat persoalan dalam rangkaian dua pintu, yaitu meliputi yang pertama, persoalan transfer. Untuk arus input 1 atau I1 fungsi transfernya meliputi tegangan V1 dan V2. Untuk arus I2, fungsi transfernya yaitu sama, meliputi tegangan V1 dan V2. Jadi, untuk arus I1 dan I2 itu sama, dipengaruhi oleh tegangan V1 dan V2. Nah, untuk input tegangan V1 dan V2 itu kebalikannya, yaitu fungsi transfernya meliputi arus I1 dan I2. Yang kedua, persoalan transmisi. Jika tadi membahas persoalan transfer, sekarang saya akan membahas tentang persoalan transmisi. Untuk persoalan transmisi ini, terdapat perbedaan dalam fungsi transfernya. Bisa dilihat di sini arus input 1, fungsi transfernya I2 dan V2. Untuk tegangan input 1 sama fungsi transfernya I2 dan V2. Untuk arus input 2 berbeda dengan arus input 1. Fungsi transfernya I1 dan V1. Tegangan input 2 pun sama, I1 dan V1. Nah, di sini sudah terlihat perbedaan dari persoalan transfer dan transmisi. Bisa dilihat dari fungsi transfernya. Pendahuluan. Rangkaian dua pintu merupakan rangkaian yang memiliki sepasang terminal di sisi input dan sepasang lagi di sisi output. Jadi, pada setiap terminal memiliki sepasang input dan output. Maka dari itu, rangkaian dua pintu memiliki 4 pasang inputan atau sering disebut kutub 4. Perbedaan rangkaian dua pintu dan satu pintu terdapat pada terminalnya. Rangkaian satu pintu hanya memiliki satu terminal, sedangkan dua pintu memiliki 2 pasang terminal. Parameter impedansi Z. Parameter impedansi Z ini pada umumnya banyak dipergunakan dalam sintesa filter dan juga dalam penganalisaan jaringan impedansi matching dan juga pada distribusi sistem tenaga. Impedansi merupakan akumulasi dari nilai resistansi dan juga nilai reaktansi. Pada reaktansi terdapat dua, yaitu induktansi dan kapasitansi. Di sini ada contoh rangkaian dua pintu dengan sumber tegangan dan rangkaian dua pintu dengan sumber arus. Bentuk matriks dalam parameter impedansi. Bentuk ini merupakan bentuk matriks dari rangkaian kutub 4. Matriks V1 dan V2 adalah perkalian dari matriks impedansi Z11, Z12, Z21, dan Z22 terhadap I1 dan I2. Dengan determinan impedansi, delta Z sama dengan Z11, Z21, Z12, dan Z22. Perkalian sirang antara Z11 dan Z22, Z12, dan Z21. Di sini ada gambar 4 rangkaian untuk menentukan parameter-parameter Z12 dan Z22. Di sini sudah ditentukan Z12 itu pasti berpasangan dengan Z22, sedangkan Z11 itu pasti berpasangan dengan Z21. Rangkaian 4 kutub ini disebut juga rangkaian resiprokal. Rangkaian resiprokal ini merupakan kebergantungan nilai tegangan antara satu kutub dengan kutub lainnya. Suatu rangkaian dua pintu yang bersifat resiprokal dapat digantikan dengan rangkaian ekivalen dengan hubungan T. Mengapa rangkaian resiprokal ini diubah menjadi T? Supaya kita dapat mencari nilai impedansi dari Z11, Z12,
Z22 dan Z12. Ada beberapa rangkaian dua pintu yang tidak bisa dicari parameter Z-nya, seperti transformator, karena transformator lebih berfokus pada lilitan atau jumlah lilitannya. Yang berikutnya parameter admitansi Y. Parameter admitansi pada umumnya banyak dipergunakan dalam sintesa filter, perencanaan penganalisaan matching network, dan distribusi sistem tenaga. Pada bentuk matriks, hubungan tegangan dalam parameter admitansi ini berbeda dengan impedansi, di mana arus matriks admitansi dikalikan dengan tegangan, di mana sebagai determinan admitansi dari parameter Y ini sebagai berikut. Delta Y sama dengan Y11, Y21, Y12, dan Y22 dikalikan silang antara Y11, Y22, Y12, dan Y21. Berikutnya, rumus pada rangkaian admitansi. Untuk menghitung nilai admitansi, Y11 dan Y21 dipasang tegangan di terminal 1. Dengan demikian bisa dihitung dengan rumus Y11 sama dengan I1 per V1, dengan V2 sama dengan 0, karena tidak ada sumber tegangan di V2. Dan Y21 sama dengan I12 per V1, dengan V2 sama dengan 0. Rumus admitansi ini kebalikan dari rumus impedansi, di mana Y11 sama dengan V1 per I1. Di sini juga bisa menghitung Y12 dan Y22. Y12 sama dengan I1 per V2, dengan V1 sama dengan 0. Y22 sama dengan I2 per V2, dengan V1 sama dengan 0. Di sini sumber tegangan dipasang di V2, sedangkan di V1 tidak ada sumber tegangan atau 0. Berikut ini adalah gambar bentuk resiprokal dari admitansi. Untuk admitansi, bentuk resiprokalnya berbeda dengan impedansi, di mana impedansi bentuk resiprokalnya T, sedangkan admitansi bentuk resiprokalnya Pi. Ini merupakan rangkaian Pi sebagai ekuivalen untuk parameter admitansi yang resiprokal. Sedangkan yang ini merupakan rangkaian ekuivalen untuk parameter admitansi secara umum. Yang berikutnya parameter H. Parameter H ini sering juga disebut dengan parameter hybrid. Parameter ini mengandung sifat-sifat dari kedua parameter, yaitu impedansi dan admitansi. Pada rumus persamaan matriks dari parameter hybrid ini merupakan perkalian cross antar tegangan dan arus. Berikut ini determinan dari parameter H adalah sebagai berikut. Delta H sama dengan H11, H21, H12, H22. Dikalikan silang, H11 dikali H22 dikurangi H12 dikali H21. Berikut ini adalah rumus untuk mencari H11 dan H21 adalah sebagai berikut. H11 sama dengan V1 per I1, dengan V2 sama dengan 0. Sama seperti rumus yang tadi, karena sumber tegangan ada di V1, maka V2 sama dengan 0. V21 sama dengan I2 per I1, dengan V2 sama dengan 0. Yang berikutnya, rumus untuk mencari H12 dan H22. H12 sama dengan V1 per V2, dengan I1 sama dengan 0. Di sini tegangannya ada di V2, maka I1 sama dengan 0. Ini merupakan rangkaian terbuka. Apabila H12 sama dengan min H21, maka rangkaian dua pintu disebut rangkaian resiprokal. Jadi parameter H ini disebut rangkaian resiprokal apabila H12 sama dengan min H21. Seperti ini gambarnya. Sekian penjelasan saya dari materi dua pintu ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.